Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sore ini kita akan membahas atau menjelaskan mengenai program repatriasi 2.0 ya. Sebetulnya di media sosial, Facebook, TikTok itu saya lihat sudah banyak lah ya yang memberitakan mengenai adanya program repatriasi 2.0 atau yang kedua ini yang akan mulai berlaku besok hari Senin ya 19 Mei sampai dengan 30 April 2026. Jadi program ini berlaku untuk selama kurang lebih 1 tahun. Dan program ini berlaku di wilayah Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan ya. Persekutuan itu Kuala Lumpur dan Labuan ya, termasuk wilayah Labuan di dekat Sabah sana. Jadi untuk Sabah dan Sarawak ini tidak berlaku program repatriasi. Pada prinsipnya program repatriasi ini hampir sama dengan repatriasi tahun sebelumnya yang 1.0 lah katakannya ya. Jadi program ini memberikan keringanan denda pada prinsipnya, keringanan denda kepada para pati yang ingin kembali ke Indonesia dengan secara sukarela menyerahkan diri kepada kantor immigration ya. Jadi ini prinsipnya sebetulnya sama ya. Hanya ada beberapa sedikit perbedaan lah ya, sedikit perbedaan. Saya harap teman-teman yang selama ini kosongan gitu ya, pati di Malaysia betul-betul dapat memanfaatkan program ini secepat mungkin ya. Kenapa saya menghimbau teman-teman ya? Karena kalau kita perhatikan ya, banyak di media sejak tahun lalu atau lebih intensif lagi sejak 6 bulan yang lalu, kita banyak mendapatkan atau mendengar, membaca berita bahwa pihak immigration Malaysia sering melakukan operasi-operasi terhadap pati ya, termasuk pati dari Indonesia pun banyak yang kena cekup atau kena tangkap ya karena melanggar aturan-aturan keimigrasian Malaysia. Bahkan kalau kita perhatikan ya, sering juga terjadi operasi penertiban terhadap para pedagang ya, kan banyak tuh kita lihat pedagang-pedagang kaki lima di wilayah Kuala Lumpur pun banyak dilakukan penertiban yang di situ juga banyak warga kita yang kena tangkap. Jadi seperti dengan program yang lalu, program repatriasi yang tahun ini pun akan diikuti oleh penegakan hukum atau operasi-operasi kepada pati yang belum mengikuti atau belum mendaftarkan program repatriasi pulang ini. Jadi saya menghimbau dengan sangat agar teman-teman ini memanfaatkan keringanan denda yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia untuk kembali ke Indonesia. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu nanti akhirnya malah ya namanya kita nggak tahu ya, kena tangkap, nanti malah repot semua. Karena kalau sudah kena tangkap kan nanti urusannya menjadi lebih repot lagi ya. Harus kena masa penahanan di depo dan lain-lain. Jadi saya mohon betul-betul dimanfaatkan karena pemerintah Malaysia ini betul-betul ingin menertibkan lah ya, jangan sampai ada banyak pati di Malaysia ya. Dan ini
program ini hanya berjalan atau berlaku 1 tahun. Tapi jangan sampai menunggu nanti sampai katakanlah tahun depan. Nanti aja tahun depan saya mau cari uang dulu ya. Banyakan begitu tuh ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau nunggu-nunggu jangan-jangan di tengah jalan belum sampai akhir tahun sudah kena tangkap. Nanti repot lagi ya. Jadi kalau soal mencari rezeki, saya kira tidak hanya di Malaysia, kita pun asal mau berusaha di Indonesia pun banyak orang yang berhasil juga. Jadi yang penting adalah kita bekerja di negara orang ini ya harus betul-betul mematuhi aturan, karena kalau melanggar aturan pasti akan dilakukan penegakan hukum. Hal yang sama pun terjadi di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Kalau melanggar peraturan keimigrasian Indonesia, orang asing pun akan kena tangkap. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Idul nih, Idul Adnan ini atase imigrasi. Dulu di Indonesia pun kerjanya nangkepin orang asing nih, Pak Idul ya. Siap. Jadi ini bukan hanya berlaku di Malaysia. Di Indonesia, dimanapun juga, kalau bekerja secara melanggar aturan setempat, pasti akan dilakukan penegakan hukum ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai kita nanti justru mendapatkan kesulitan yang lebih besar ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kembali kepada program repatriasi 2.0 atau 2.0 ini ya. Jadi kita tahu ini sama dengan, ada sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Ada 3 kategori yang melanggar keimigrasian. Pertama adalah setiap warga negara asing yang tidak memiliki dokumen, ya, tidak memiliki dokumen atau kosongan lah ya, istilahnya begitu, kosongan. Itu kalau menyerahkan diri dan pulang ikut program repatriasi ini akan dikenakan denda sebesar Rp500 ditambah dengan special pass sebesar Rp20 ya. Jadi 500 plus Rp20. Ini untuk yang katakanlah yang kosongan tuh, nggak pernah punya permit kerja. Yang kategori kedua ini adalah orang yang tinggal lebih masa ya. Sebetulnya awalnya dia punya permit ya, katakanlah punya permit perkhidmatan ya, berlaku 1 tahun, tetapi karena satu hal permitnya tidak diperpanjang, akhirnya dia melebihi atau permitnya menjadi kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Ini pun akan dikenakan denda sebesar Rp500 ditambah dengan special pass sebanyak atau sebesar Rp20, sama dengan yang kategori pertama tadi. Jadi bagi teman-teman yang pernah punya permit tetapi sudah tidak berlaku, sebaiknya juga ikut program ini. Kategori yang ketiga ini dia punya permit yang sah ya, tetapi ada penyalahgunaan permit ya. Penyalahgunaan permit ini itu misalkan dia permitnya di perkhidmatan atau di konstruksi, di pembinaan, tetapi kerja di sektor yang lain ya, di sektor yang lain, misalkan di sektor perkhidmatan ya, atau permitnya permit rumah tangga tetapi kerjanya sebagai cleaning service ya misalkan. Ini juga dia melanggar penyalahgunaan permit. Atau misalkan permitnya harusnya majikannya ada di Johor tetapi kerjanya di Kuala Lumpur, di majikan yang berbeda. Ini pun masuk dalam kategori penyalahgunaan permit, atau yang sering kita dengar itu permit bebas gitu ya, pindah-pindah kerjanya. Nah, ini nggak boleh ya. Itu meskipun dia punya permit yang masih berlaku, tetapi kalau permitnya oleh pihak immigration katakanlah di situ kerja rumah tangga, tetapi teman-teman ini kerjanya sebagai katakanlah cleaning service atau kerja di restoran, nah ini juga akan kena tangkap ya, karena melanggar peraturan keimigrasian.
Nah, untuk yang kategori ini maka dendanya lebih ringan ya, karena permitnya masih berlaku. Dendanya itu hanya Rp300 plus special passnya Rp20 ya. Nah, yang kategori berikutnya ini yang anak-anak di bawah 18 tahun ya. Anak-anak 18 tahun itu hanya membayar special pass ya. Hanya special Rp20. Dia tidak membayar denda, tetapi hanya membayar special pass Rp20 ya. Kita kan tahu nih, banyak PMI kita ada yang punya anak di sini. Jadi lebih baik anaknya dibawa ke Indonesia, sekolah di Indonesia supaya tenang ya. Kita di sini di KBRI itu beberapa kali mendapati kasus ya. Ada PMI kita punya anak ya, ibunya kerja kena tangkap, anaknya akhirnya nggak ada yang ngurus di rumahnya ya. Seringkali dititipkan di KBRI sambil menunggu ibunya dibebaskan dari tahanan atau ibunya diusir pulang setelah menjalani hukuman. Ini kan kasihan juga ya, kalau misalkan kena hukum sampai 4 bulan katakanlah, kadang-kadang lebih, maka anaknya ini harus terpisah dari ibunya. Ini di KBRI ada beberapa tuh yang kasus-kasus seperti ini. Kasihan anaknya. Ada masalah yang masih bayi juga ya. Di shelter KBRI itu masih bayi juga ada juga. Jadi ibunya akhirnya terpisah sama anaknya. Jadi teman-teman yang punya anak, ini saya sangat himbau supaya pulang saja ya sekolah di Indonesia daripada nanti ada masalah yang justru merepotkan teman-teman semua ya. Nah, untuk kategori yang anak-anak ini itu tidak dikenakan atau dimasukkan dalam senara hitam ya. Jadi tidak di blacklist lah yang anak-anak ini. Jadi kalau nanti pulang ke Indonesia sudah besar mau masuk lagi Malaysia nggak ada masalah. Jadi ini keuntungan kalau anak-anak ini pulang ke Indonesia kapan saja dia boleh kembali ke Malaysia. Nah, kalau yang dewasa ya, orang tua ini memang dikenakan senara hitam ya, masuk dalam senara hitam. Nah, ini itu kewenangan immigration. Berapa lama kena senara hitam itu tidak, itu sebetulnya kewenangan dari immigration Malaysia. Nah, program ini itu tidak berlaku untuk 2 kategori ya. Yang artinya yang dendanya 500 ini tidak berlaku untuk satu, mereka yang masuk dalam senara hitam ya, itu tidak berlaku denda 500, atau mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang ya, DPO, yang jenayah, yang mungkin punya kasus jenayah, begitu ikut nanti ketahuan, nah ini nggak berlaku. Yang masuk senara hitam pun tidak berlaku denda yang 500 ini. Mungkin dendanya itu immigration nanti yang akan menilai ya. Yang kedua yang juga tidak berlaku kasus repatriasi yang 2.0 ini adalah bagi mereka yang tahun lalu itu sudah ikut repatriasi pulang, sudah bayar COM, yang harusnya dia pulang tetapi tidak pulang. Nah, ini juga nggak berlaku nih. Artinya mungkin berubah pikiran atau mungkin saya nggak jadi pulang lah, akhirnya kerja lagi. Nah, ini pun tidak berlaku denda 500 ringgit. Yang kasus ini gimana? Nanti itu ada immigration yang akan menentukan, tetapi yang pasti ini tidak masuk yang mendapatkan keringanan bayar denda 500 ringgit plus special pass 20 ringgit tadi. Jadi ada 2 kategori yang tidak berlaku ya, tidak disamakan dengan tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, kalau dulu itu ikut online ya.
harus daftar STO, ya harus daftar STO. Nanti oleh pihak imigrasi akan diberikan jadwal kapan datang ke kantor immigration yang terdekat, ya. Nah, yang sekarang ini itu tidak melalui STO, tetapi langsung pergi ke kantor-kantor imigrasi, ya, yang ada di wilayah Semenanjung, ya, atau yang ada di Labuan sana. Yang tinggalnya di Labuan nanti ngurusnya di sana. Jadi teman-teman ini hanya datang ke immigration, tentunya dengan membayar menyiapkan pembayaran itu cashless juga, ya. Cashless, Pak. Cashless, ya. Jadi siapkan uang berarti minimal itu 520 atau 550 lah, ya. Jadi siap-siap untuk pembayaran denda yang 520 itu plus, ya, plus bawa tiket, ya. Apakah itu tiket pesawat atau tiket kapal laut yang mau ke Batam atau mau ke Malaka misalkan, boleh pakai tiket laut. Yang masa berlaku tiket ini tidak lebih dari 14 hari. Jadi kalau rencananya pulang katakanlah besok misalkan hari Senin mau pergi ke immigration ngurus com, maka beli tiketnya itu paling enggak ya 10 hari ke depan, ya. 10 hari ke depan. Karena apa? Karena ini sistemnya adalah datang langsung, maka kita belum tahu seberapa ramai orang akan datang ke kantor-kantor immigration. Karena ini kan yang akan ikut bukan hanya Indonesia, ada yang dari Bangladesh, ada Pakistan, mungkin dari Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan lain-lain. Jadi kita harus antisipasi, tidak sekali data langsung dapat, ya. Kalau misalkan ramai itu mungkin ya akan kuotanya akan habis. Nah, ini masing-masing kantor imigrasi tentunya akan punya kuota tersendiri yang kita belum tahu. Belum ada ya pengumuman kuotanya masing-masing beda-beda, Pak. Masing-masing kantor imigrasi itu beda-beda. Tetapi saya sarankan manfaatkan program ini seawal mungkin, ya, dan juga datang ke kantor immigration itu juga seawal mungkin, ya, sehingga peluang untuk dapat kuota itu atau peluang untuk dilayani di hari itu juga akan lebih besar peluangnya, sehingga tidak harus bolak-balik. Nah, karena kalau sering bolak-balik terus nggak dapat sama 10 hari, akhirnya tiketnya hangus, ya. Nah, ini kan jadi repot, ya. Jadi buatkanlah tiket itu katakanlah kalau ini ya 13 hari atau 12 hari, ya, masa berlaku tiketnya. Jadi kalau datang katakanlah rencana mau datang ke kantor immigration besok, maka beli tiketnya itu di tanggal 29, ya, 29 atau 30 gitu, ya. Di tanggal-tanggal itulah beli tiketnya. Bukan beli tiketnya. Tiketnya itu untuk pulang di tanggal itu, bukan nanti beli tiketnya. Karena waktu ke kantor immigration itu harus sudah ada tiket tuh. Ya, syaratnya itu harus sudah bawa tiket, ya. Jadi saya sarankan jangan besok mau datang ke kantor immigration maka udah punya tiket yang terbangnya adalah hari Selasa katakanlah. Ya, kalau hari Senin itu sudah dapat com. Ya, kalau belum dapat kan berarti tiketnya akan hangus, ya, akan hangus. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, ya. Jangan masa berlaku tiketnya itu jangan terlalu mepet dengan tanggal teman-teman ini datang ke kantor immigration. Mengantisipasi banyak pemohon yang datang ke kantor immigration sehingga di hari itu belum dapat dilayani karena ada kuota yang masing-masing immigration tentu berbeda-beda. Kalau kantor immigrationnya kecil, pastinya kuotanya pun lebih sedikit karena kan ini disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan setiap kantor immigration untuk melayani. Mungkin ada yang 75, mungkin ada yang 100 satu hari, atau mungkin juga ada yang lebih. Tetapi pastinya kalau kantor immigrationnya lebih kecil, logikanya kuotanya juga akan lebih kecil karena kan petugasnya juga lebih
terbatas ya. Nah ini hal-hal yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman. Nah bagi yang belum punya SPLP ataupun yang punya paspor tetapi sudah tidak berlaku lagi, sudah kedaluarsa, maka secepat mungkin membuat SPLP ya. Jadi yang belum memiliki dokumen perjalanan, apakah itu paspor yang masih berlaku, apakah itu SPLP, maka buat SPLP seawal mungkin ya, jangan sampai nunggu-nunggu nanti belakangan. Karena SPLP itu kan berlaku untuk 1 tahun. Jadi yang penting sudah punya SPLP dulu, mau pulangnya nanti misalkan bulan Juni, mau pulang bulan Juli boleh. Kalau bisa ya lebih cepat pulang lebih baik lah ya. Tetapi misalkan masih ada satu urusan atau lain-lain hal, maka buat SPLP dulu ya. SPLP dibuat dulu di KBRI atau di Konsulat Jenderal RI di Johor ataupun di Penang juga boleh, atau di KBRI Kuala Lumpur juga boleh. Jadi pastikan bahwa teman-teman ini memiliki dokumen perjalanan ya, SPLP ataupun kalau masih punya paspor yang berlaku ya boleh itu digunakan ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Yang terpenting adalah sekali lagi manfaatkan program ini secepat mungkin, karena kita pastikan dan juga itu sudah disampaikan oleh pihak kerajaan Malaysia bahwa operasi-operasi untuk penegakan hukum terhadap para parti ini akan terus digencarkan. Jangan sampai nanti teman-teman menganggap ini enteng, alah paling juga nggak ditangkap. Nggak, kita kan nggak tahu ya. Yang namanya keberuntungan itu tidak selamanya datang ya. Kalau lagi pas apes kena gimana? Ya mungkin selama ini aman-aman saja ya. Tetapi kali ini kita lihat bahwa pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia ini betul-betul akan melakukan penertiban bagi para parti yang masih ada di Malaysia ya. Jadi tidak usah khawatir dengan nanti di Indonesia gimana. Insya Allah Tuhan itu maha mengetahui, maha menyayangi. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh di Indonesia pun pasti bisa hidup ataupun nyari pekerjaan di negara-negara lain. Misalkan ada Saudi Arabia, kemungkinan akan segera dibuka tuh ya. Di sana malah bisa umroh, bisa 2 tahun malah dikasih haji tuh kalau udah 2 tahun di sana ya. Jadi lebih ada peluang juga. Tapi jangan kita mengambil resiko dengan bekerja di negara lain dengan melanggar peraturan, melanggar undang-undang, karena itu nanti akan menyulitkan. Yang utamanya saya sangat menekankan bagi yang punya anak ya, sebaiknya pulang sajalah daripada nanti emaknya kena tangkap, anaknya nggak ada yang ngurus ya. Ini kan kasihan ya, kasihan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah di sebelah saya ini ada Pak Idul ya, ada Pak Idul atas imigrasi. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, nanti Pak Idul yang akan jelaskan apakah itu masalah program repatriasi itu sendiri ataupun yang terkait dengan paspor ataupun SPLP. Ya, kalau sekarang ini daftar masih kosong tuh ya. Kalau besok atau hari ini daftar, mungkin Senin atau Selasa sudah dapat ya. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Jadi ini sekarang masih kosong nih. Jangan sampai nunggu nanti penuh ya, karena semuanya mau pulang bersamaan ya. Nanti malah harus nunggu lagi ya untuk mendapatkan SPLP yang masih memerlukan SPLP. Jadi gunakanlah ini secepat mungkin. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Idul yang akan menjawab. Ini jawab tanya pakai ini ya, pakai speaker. Oh sini. Oh di sini ada pertanyaan di sini.
Nah, boleh tuh Pak Idul ya, kalau ada satu boleh saya jawab buat ini. Nanti selebihnya Pak Idul yang akan jawab. Ya, apa ini? Mau bertanya Pak, saya pernah tertangkap di tahun 2000, saya dicap Rai, apakah boleh ikut program? Berarti ini kan Nggak boleh. ini masuk dalam senarai. Senar hitam. Senarai hitam yang Mas siapa nih, Anonimus nih ya. Mas Anonimus, Dom apa siapa? Dom itu apa? Namanya Dom ya. Di Facebooknya Dom. Jadi ini termasuk yang tidak berlaku yang denda 500 itu, karena ditangkap berarti masuk senarai hitam. Lalu dendanya berapa? Dendanya nanti immigration, nanti lihat immigration akan melakukan apa? Semakan, istilahnya. Iya. Semakan ya, nanti bagaimana? 14 hari prosesnya. Mau tanya kalau SPP lagi 1 bulan boleh balik tidak Pak? 1 bulan, kalau pulangnya kurang dari 1 bulan boleh balik, nggak ada masalah. Ya mungkin biasanya itu kalau kesulitannya itu untuk booking tiket ya, booking tiket online. Iya. Nah ini Karena 6 bulan. karena 6 bulan ya biasanya suka diakalin tuh, diakalin kan komputer nggak tahu, jadi masa berlakunya jadi tambah gitu ya. Kalau mau pulangnya katakanlah masih sebulan lagi ya, buat SPLP lagi ya, SPLP lagi lah Kalau ya. amannya itu, Pak. Amannya buat SPLP lagi sehingga waktunya masih berlakukan. SPLP berapa? 35 ringgit ya. 30, Pak. 30 ringgit malah. Diskon ya. Biasanya 35, sekarang di diskon 5 ringgit jadi 30 ringgit ya. Jadi Mas itu tadi Mas siapa tuh? Nazari. Apa? Sri Nazari. Sri Nazari ya, Sri Nazari, saran saya ini. Untuk syarat SPLP anak apa ya Pak? Anak yang penting ini anak dokumen yang misalkan adalah data orang tuanya siapa. Kalau ada senarai apa tuh namanya, sertifikat lahir itu apa? Surat Sijil lahir. Sijil lahir ya, sijil lahir dari rumah sakit atau dari mana, atau ada dari GPN atau dari bisa juga dari apa tuh namanya, bukan akuan sumpah, Akuan sumpah. pejabat apa, akuan sumpah ya. Peguam. Ada yang akuan sumpah itu. Akuan sumpah minta itu aja. Nanti kalau yang anak-anak kalau ada sijil lahirnya lebih gampang. Ada apalagi orang tuanya ada surat nikah misalkan. Tetapi apapun ya, datang saja ke bagian konsuler. Nanti anaknya itu akan dibuatkan surat keterangan kewarganegaraan dan juga laporan kelahiran ya. Nah, ini penting. Jadi yang mau pulang bawa anak itu harus punya satu surat pencatatan kelahiran di Malaysia dan juga surat kewarganegaraan. Nanti itu di bagian konsuler. Pokoknya dokumen apa yang punya bawalah. Datang saja ke bagian konsuler, kita akan berikan kemudahan ya, kemudahan. Nanti setelah ada kelahiran dan juga kewarganegaraan, maka anaknya akan dibuatkan SPLP ya, SPLP. Jadi yang punya anak justru ini harus cepat-cepat nih, Mbak Fitri ya, Mbak Fitri, tolong segera diuruskan ya. Karena untuk anak-anak ini kadang-kadang perlu masa. Ya perlu masa ya, mungkin sehari ya, biasanya sehari selesai lah ya. Tetapi dokumen apa yang punya bawa saja, nanti akan diwawancara oleh atas hukum ya. Tetapi nggak usah khawatir, pasti akan dapat dokumen. Nggak akan ditahan. Oh mbak, ini ibunya suruh pulang, anaknya nggak boleh, itu nggak mungkin ya. Pasti akan kita bantu. Yang penting bisa pulang sama-sama. Ikut RTK dulu tapi gagal, apakah boleh ikut? Boleh. Sepanjang tidak masuk senarai. Yang penting tidak masuk senarai hitam. Yang senarai hitam pun boleh sebetulnya. Cuman dendanya lain lah ya. Dendanya lain. Programnya bukan. Ini yang Mas Arsyad kalau dulu ikut RTK tapi gagal boleh pulang. Ya, nggak masalah. Itu tidak masuk yang kategori masuk senarai hitam ya. Jadi silakan Mas Arsyad ya. Untuk mengurus ya. Ini yang saya khawatirkan ya, teman-teman semua nih ya, jangan sampai teman-teman itu nanti justru menganggap enteng persoalan ini, akhirnya kena tangkap
Nah, ini yang saya takutkan. Kalau sudah kena tangkap, urusannya menjadi lebih repot lagi, terutama yang punya anak ya. Kasihan lah ya, yang harus berpisah dari emaknya atau dari ibunya, anaknya masih kecil dan lain-lain. Jadi please tolong yang punya anak segeralah manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Ya, masalah rezeki, insya Allah kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh di Indonesia pun bisa mendapatkan rezeki. Kita nggak tahu lah ya. Mungkin justru rezeki kita adanya di Indonesia, bukan di sini. Bisa saja kan, namanya rezeki. Nasib orang kan hanya Tuhan yang tahu ya. Yang pakai telepon. Ya ini oke ya. Nanti yang pakai halo ini Pak Idul yang jawab nih. Pak Idul juga paham lah. Jadi tolong nanti Pak Idul ya. Prinsipnya yang tolong diingat ya. Prinsipnya kita tidak akan mempersulit orang mau pulang. Nggak ada itu. Kita tidak akan mempersulit orang mau pulang ya. Bagaimanapun kalau orang Indonesia ya, kecuali orang negara lain, ada orang wanita perempuannya Indonesia kawin dengan orang warga negara lain ya, misalkan ya, mungkin warga negara Myanmar atau mana. Wah, ini suami saya sudah cinta Pak, mau pulang ke Indonesia, ya nggak bisa, yang itu nggak bisa ya, cinta bagaimanapun juga nggak bisa itu ya. Jadi tapi kalau dia betul-betul orang Indonesia, maka kita tidak akan mempersulit ya. Kita akan carikan solusinya. Yang penting teman-teman semua bisa pulang dengan aman ya. Dendanya mumpung hanya 520 berarti kan. Coba kalau nanti nunggu lagi kan jadi 3.100, mahal lagi. Nanti susah lagi, uangnya banyak lagi. Ya 3.100 itu kalau satu orang. Kalau misalkan ada dua, tiga, satu keluarga dapat orang, nah udah berapa tuh? Udah 12.000. Lebih susah lagi pulang kan. Nah ini kan mumpung hanya 520. Jadi kalaupun 4 orang itu ya cuma 2.000 ya. Coba kalau itu kan 12.000, ini cuma 2.000 sekian ya. Jadi jauh berbeda. Jangan sampai program ini habis, dan karena saya yakin setelah program ini maka penegakan hukum akan justru semakin ketat lagi. Karena apa? Karena kerajaan Malaysia berpandangan sudah diberi kesempatan untuk pulang secara lebih mudah dengan denda yang lebih murah, sudah diberi kesempatan. Kalau dianggap masih membandel juga, maka tentu penegakan hukumnya akan lebih keras lagi. Itu wajar. Itu bukan hanya di Malaysia, dimanapun juga itu akan dilakukan hal yang sama. Orang asing yang melanggar aturan Indonesia pun akan disebutkan sama. Saya kira itu ya teman-teman, semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, dan sekali lagi manfaatkanlah program ini dengan sebaik-baiknya supaya kita semua bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Idul yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan apapun boleh. Silakan.